warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Jember. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Tinambung, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023. Saya mengambil materi kelas 8, sistem persamaan linear 2 variabel, metode substitusi dengan model pembelajaran based learning PBL. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik, Pak. Masih semangat belajarnya hari ini? Masih, Pak. Mana semangatnya? Semangat, semangat. Matematika mudah dan menyenangkan. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ridho dan kasih sayangnya senantiasa tercurah buat kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan dan kemudian berguna bagi nusa Dan bangsa. kita. Untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasanya kita akan kemudian berdoa dulu baru masuk belajar. Semoga dengan doa kita ini kita dituntut untuk memudahkan pemahaman kita sehingga kita bisa jadi anak yang berilmu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Pak. Ya, oke, silakan Anda nih untuk kemudian memimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anda Dani untuk kemudian sumbangsinya dalam berdoa. Ahmadillah. Aco Sultan Naki juga tidak ada ya? Iya, Pak. Selesai dah. Alwi juga tidak ada? Tidak ada. Kurang lebih ya. Oke. Oke, hari ini kita akan kemudian masuk materi kita selanjutnya, lanjutan dari materi kemarin. Ya, lanjutan dari materi kemarin. Materi kemarin apa yang telah kita pelajari? Ya, materi apa? Metode grafik. Terima kasih banyak ya atas sumbangsinya. Itu materi yang kemudian kita telah pelajari kemarin itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode grafik. Ada berapa lagi penyelesaian dalam sistem persamaan linear 2 variabel? Ada berapa? Ya, ada berapa? Ada 3. Apa itu? Yang pertama, ya, metode grafik. Yang kedua, substitusi, eliminasi, dan ada yang terakhir, ya, campuran atau gabungannya. Iya, oke, terima kasih. Jadi itu materi yang kemudian kita pelajari hari ini.
yang akan kita bahas adalah materi substitusi dengan metode substitusi. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu diharapkan kepada kalian melalui diskusi kelompok sebentar kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual ya hubungannya dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Jadi sebentar ini saya akan kemudian jelaskan materinya. Ada video animasi yang kemudian saya sampaikan sebentar di atas. Ada video animasi, kemudian pahami apa yang disampaikan dalam masalah video animasi itu kemudian. Yang kemudian selanjutnya dari video animasi itu kemudian setelah dituangkan saya jelaskan materinya di atas. Saya jelaskan materinya, setelah dijelaskan materi, kemudian saya bagi kelompok. Bagi kelompok, ya, bagi kelompok. Setelah dibagi kelompok, kalian kemudian akan mengerjakan LKPD. Ada LKPD yang saya sudah siapkan. Ini di dalam sini ada soal yang akan kemudian dijelaskan seperti itu sebentar. Diskusi kelompok, ada masalah-masalah yang dituangkan dalam sini. Itu kemudian berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompoknya. Setelah diskusikan, baru dituliskan jawabannya di sini. Ya. Setelah itu dituliskan, baru kemudian dipresentasikan. Di atas sebentar ada yang mewakili kelompoknya untuk menghemat waktu, ada yang mewakili kelompoknya untuk menuliskan jawabannya di atas. Setelah dijawab di atas teman-temannya, dari kelompok lain usahakan untuk bertanya. Tanggapi sebagai guru di sini, sebagai orang tua kalian di sini di sekolah, tidak intinya untuk mengingatkan sesuatu kepada kalian. Tidak intinya untuk mengingatkan sesuatu kepada kalian. Apa yang perlu saya ingatkan, bagaimana kita kemudian berpikir hari ini untuk jangka panjang. Harus berpikir program hari ini, apa yang harus kita perbuat hari ini untuk menggapai 10 tahun terus. Substitusi ini sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari senantiasa tersentuhkan ini keadaan kita. Tersentuhkan masalah sistem persamaan linear dalam kehidupan di setiap keadaan kita. Misal orang tua kita kira-kira pernah tidak menyuruh kita pergi beli terigu gula? Pernah ya? Pernah, pasti pernah. Nah, itu keadaan masalah yang senantiasa tersentuhkan dalam sistem persamaan linear dua variabel. Misal, suatu saat orang tua kita menyuruh membeli gula pasir. Ini ukuran kalau di tempat kita itu ukuran liter ya. Liter. 2 liter gula pasir, 3 liter terigu. Dikasih uang sama penjual, misal uang 50.000. Ada kembaliannya. Kita nggak tahu berapa harganya 1 liter terigu. 1 liter gula, kemudian berapa 1 liter terigu. Bahas materi itu, perhatikan video animasi di atas, catat baik-baik, siapkan pulpennya untuk mencatat masalah-masalah di atas. Ada 3 orang dalam masalah ini. Ada 3 orang masalahnya ya. Hai teman-teman, Iya. perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Iya. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel, metode substitusi.
Seperti kemarin metode grafik, di dalam metode substitusi itu kemudian langkah pertamanya dari masalah selalu kita misalkan dulu. Ya, kita misalkan. Misal masalah dalam situ tadi apa? Donat dengan permen. Ini donat. Kita misalkan saja ambil huruf awalnya. Dalam pemisalan itu untuk membuat variabel dalam persamaan menggunakan huruf kecil. Maka di sini kita ambil saja huruf D kecil ya. D kecil. Kemudian yang kedua, permen. Kita ambil saja huruf awalnya, maka kita pakai huruf kecil. Maka inilah pemisalannya. Pertama, untuk persamaan satu, masalahnya dia dapat 3 donat. Donat tadi misalkan apa? D. Jadi 3 donat ditambahin 2 permen. Harganya berapa? 15.000 rupiah. Ini adalah persamaan satu. Masalah yang kedua, Jafar. Dia beli 6 donat. Kemudian 4 permen 36.000. diubah dalam bentuk seperti ini, akhirnya didapatlah hasilnya. Ada masalah? Aman? Ya Pak. Aman ya, bisa dipahami ya? Ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan di sini. Jannah, Dani Saputra, Muslihan.
Ya, oke. Silakan bekerja, berdiskusi dengan temannya, teman kelompoknya, apa-apa yang kemudian yang dituakan dalam ini, ya. Oke, ya. Silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Ya. Diskusi dengan kelompoknya. Kelompok 1 yang di sini tadi ya. Oke, kalau misalnya ada masalah silakan ditanyakan, ya, berdiskusi dengan temannya. Ya. Jadi kalau misalnya sebentar ini dari presentasinya di atas yang dituliskan hasil kerja mereka dari kelompok 1 yang mewakili, silakan ditanyakan masalah-masalah yang perlu dipertanyakan. Tadi saya sudah jelaskan proses penyelesaian masalahnya. Ada yang diubah dalam bentuk persatuan PPC-nya di situ, diubah dalam bentuk satu PPC-nya dalam bentuk sama ringan. Ada juga yang diarahkan ke bentuk yang kedua. Ya, oke, silakan Mutia bertanya apa yang mau dipertanyakan. Kenapa dalam pemisalan masalah dan nomor 1 kamu memilih variabel P dan D? Kenapa bukan variabel X dan Y atau variabel lainnya? Ya. Dalam pemisalan sembarang saja variabel yang kita pilih tergantung selera yang mana menurut kita mudah. Kami pilih B untuk pulpen dan B untuk guru supaya dalam penyelesaian bisa langsung dipahami bahwa hasil
hasil yang diperoleh Ya. merupakan harga dari permasalahan yang disajikan. Kalau P itu adalah pulpen dan B itu adalah buku. Iya, oke, dari aplaus yang meriah. Dari penampilan tadi ini, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari materi kita pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Apa kesimpulannya? Ya. Kesimpulan yang pertama mungkin apa? Dari metode ini tadi di atas. Ya, yang pertama, apa kesimpulannya, ada yang tahu? Yang angkat tangan? Ya. Oke, ini kuisnya. Silakan dikerjain, ini sudah kerja mandiri. Ya, oke. Silakan dikerja sesuai dengan kemampuannya. Bisa tidak dipahami tadi materi penyampaian tadi di atas? Bisa dipahami? Bisa ya? Kira-kira ada tidak yang tidak dipahami? Bagian mananya? Saya, bagian mananya? Ada? Saya, mungkin setiap orang kan beda-beda dalam penerimaan materi. Oh, di bagian ini Pak saya kurang. Ya, bisa jadi yang menjadi penyebabnya itu salah satu di antaranya adalah karena kurang melihat dalam membagi-bagi. Karena kan biasa ada hubungannya dengan itu ya, membagi, mengalihkan itu di atas. Ya, apalagi masalahnya? Apalagi? Kira-kira dari ini tadi, dari materi pemaparan di atas, mana yang kalian suka? Metode grafik dengan metode substitusinya. Nah, kira-kira apa alasannya? Kalau metode grafik, apanya yang susah? Menggambar ya. Jadi kalau tidak tepat itu, apalagi kalau gambarnya itu tidak terukur dari jauh, tidak sama ukuran semuanya, maka dalam penyelesaian untuk metode grafik pasti salah. Karena per potongan tidak menunjukkan hasil biasanya. Ketepatan di situ harus tepat-tepat ukurannya. Makanya pergunakan itu kertas bercetak. Dari selesainya pemaparan materi tadi di atas, tadi penampilan, dari aplaus yang dulu yang kemudian semoga pembelajaran kita hari ini bermakna dan insya Allah semoga di balik keadaan kita nanti ini senantiasa belajar. Semoga kita termasuk anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua kita, ya, yang tentunya berguna bagi nusa dan bangsa kita. Sebelum kita selesaikan materi kita pembelajaran kita hari ini, ada PR yang saya kemudian akan kasihkan. PR ya, PR-nya. Nih ada bakso, kemudian apa masalahnya? Bisa langsung ditulis dah siapa-siapa yang membeli, itu ya, silakan dicatat. Di atas bisa catat ya. Ada Ani Budi Citra pergi ke warung bakso. Ya, bisa langsung ditulis dalam bentuk variabelnya atau kayak begini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar metode eliminasi. Semoga materi kita hari ini dimudahkan adanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berilmu suatu saat nantinya dan kita menjadi anak-anak yang dibanggakan. Untuk pembelajaran kita hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.